Kasus perdagangan manusia kini menjadi isu viral di bangsa dan negara ini. Dalam beberapa pekan terakhir, seringkali saya menjumpai berita-berita tentang penderitaan yang dialami oleh orang-orang Indonesia yang berada di Myanmar, yang berada di Kamboja, yang berada di Thailand, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menyajikan kepada para pemirsa sekalian untuk menyaksikan bersama, untuk menyimak bersama tentang kasus perdagangan manusia ini. Untuk tidak memperpanjang kata, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. TPPO, tindak pidana perdagangan orang makin merajalela di Indonesia. Kenapa nggak selesai-selesai dan makin parah? Ini sesuatu hal yang harus diperhatikan sama pemerintah kita. Karena ini berkaitan juga dengan 20 warga negara Indonesia yang sekarang disekap di Myanmar, disiksa, disetrum, dipukuli, dicambuk, dan macam-macam. Ada lagi saya dapat laporan yang di Filipina, ada lagi yang di Kamboja. Saya juga kemarin baru dengar juga ada yang dipotong jarinya di Kamboja. Jadi mereka diiming-imingi oleh job lowongan kerja di luar negeri. Hati-hati nih. Ini modusnya mereka mencari korban lewat Telegram, lewat Facebook, lewat grup WhatsApp, dan bahkan ada iklannya di OLX. Nih, lowongan pekerjaan luar negeri. Hati-hati, biasanya Kamboja, Vietnam, Dubai, terusnya Myanmar. Myanmar biasanya nggak disebut, biasanya ke Thailand. Nanti baru kalian akan dibawa ke Myanmar, ke daerah konflik. Dan ditawarinnya sebagai telemarketing atau resepsionis. Dan intinya kalian sedang masuk dalam jebakan. Diiming-imingi gaji gede, penghasilan besar, berangkatnya mudah, kalian tidak keluar biaya, padahal kalian itu sedang dijual. Dan ingat, kalau kalian berangkat kerja ke luar negeri tapi tidak ada visa kerja, artinya itu kalian sedang dalam masuk jebakan, dijual. Ingat nih, kejadian teman-teman saudara-saudara kita sekarang ada di Myanmar, disekap, ada yang disiksa, ada yang sampai jarinya dipotong. Kalian akan dijadikan kerja sebagai scammer atau penipu online yang akan menipu bangsa kita sendiri. Atau di judi online, kalau nggak dapat hasil target, kalian akan disiksa. Dan kalian nggak akan bisa pulang ke Indonesia karena kalian masuk ke sana tidak dengan visa kerja. Saat kalian nanti bisa meloloskan diri pun kabur, ya syukur-syukur kalian tidak mati, ya. Kalian nggak akan bisa langsung pulang ke Indonesia karena kalian sudah melanggar keimigrasian. Kalian tidak punya visa kerja. Kalian hanya datang sebagai turis. Kalau udah lewat dari 30 hari, kalian nggak akan bisa keluar di satu negara begitu saja. Dan sekarang banyak orang yang nggak tahu dan terjebak. Baru tahu. Tapi ada juga orang yang sengaja datang ke sana, biar gue udah tahu nih gue kerja mau ilegal, mau jadi scammer, penipu online, gaji gede, mereka menikmati nih kerja di situ. Tapi pas setelah 2 bulan, 3 bulan mereka nggak dapat target, disiksa, terus mereka mau pulang ke sini, mereka nggak bisa, terus nanti pura-pura jadi korban, bilangnya nggak tahu kerja apa, ada juga begitu. Ya, tapi intinya kalian akan menyesal. Jangan mudah diiming-imingi dan tertipu oleh lowongan kerja di luar negeri, gaji gede, tapi tidak ada visa kerjanya. Hati-hati, udah banyak korbannya, udah ribuan. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Kabar saya luar biasa. Pagi hari ini saya sangat senang ya teman-teman, bahwa selain beberapa hari yang lalu kita mendapat kabar bahwa 20 korban perdagangan manusia ya yang ada di Myanmar sudah dibebaskan dan sekarang sedang dalam proses pemulangan oleh pemerintahan kita ya, yang bekerja sama dengan pemerintahan Myanmar. Pagi hari ini juga saya mendapatkan kabar dari salah satu media ya, bahwa telah terjadi penangkapan ya dan juga penegakan hukum terhadap 2 pelaku perdagangan manusia, khususnya pelaku yang memperdagangkan 20 orang korban warga negara Indonesia yang sempat diculik dan juga diperdagangkan di Myanmar, teman-teman. 2 pelaku ini, yang satu bernama Andri, yang satu lagi bernama Anita. Orang-orang ini menurut informasi dari saksi-saksi sudah banyak memakan korban, teman-teman. Sehingga bahwa telah ditangkap oleh Bareskrim ya, khususnya Direktorat Tindak Pidana Umum,
itu adalah berita yang sangat memuaskan bagi kita semua. Karena apa? Proses hukum terhadap perlakuan mereka ataupun tindakan mereka ini sedang berjalan. Dan juga yang kedua, tindakan preventif untuk mencegah timbulnya korban-korban baru yang akan dikirimkan itu dapat terlaksana, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, CQ Dirtipidum, CQ Bapak Kabar Eskrim, CQ Bapak Kapolri. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Serikat Buruh Migran Indonesia yang telah mendampingi keluarga korban untuk membuat pelaporan polisian di minggu lalu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan juga seluruh stakeholder terkait dalam rangka membebaskan dan juga mengembalikan dan juga sedang memproses untuk memulangkan para korban. Ini kejahatan yang tidak bisa didiamkan, teman-teman, karena manusia itu bukan barang, sehingga manusia tidak boleh dijadikan objek untuk perdagangan, apalagi apabila akibat tindakan tersebut ya warga negara kita disiksa, dieksploitasi, disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Ya, ini tidak manusiawi, teman-teman. Ini kita sudah hidup di abad modern seperti ini. Perlakuan-perlakuan seperti itu tidak boleh lagi terjadi. Namun, saya tetap memberikan saran dan juga rekomendasi kepada teman-teman, hati-hati. Jangan mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan, oleh tawaran-tawaran dengan gaji besar keluar kerja di luar negeri. Karena ada pepatah yang mengatakan begini, teman-teman. Sehijau-hijaunya rumput tetangga, ya, itu lebih hijau, kebalik. Sebaik-baiknya rumput sendiri selalu terlihat lebih enak rumput tetangga gitu, teman-teman ya. Nah, tapi ini bahaya juga, teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita aplikasikan itu kepada pekerjaan di luar negeri, maka yang perlu ditimbang juga adalah resikonya. Resiko bekerja di luar negeri itu lebih beresiko daripada kita bekerja di dalam negeri sendiri. Itu saja, teman-teman. Sekali lagi, bravo. Kita harus proses hukum semua pelaku tindak pidana perdagangan orang. Jangan kasih ruang, jangan kasih kesempatan, ya, supaya tidak ada lagi korban-korban di masa yang akan datang. Terima kasih, Pak. Jadi kami sudah punya backingan, bagi kami sudah kuat karena kami tidak punya siapa-siapa di sini, Inang. Di sini saya punya rumah menampung orang-orang yang bermasalah. Sebenarnya saya cuman penampungan, dan jujur itu hasil dari YouTube saya salurkan pada mereka semua. Jadi saya pribadi saya tidak punya pekerjaan. Saya tiap hari cuma ngonten. Saya sampai satu hari saya mendengarkan curhatan itu, kalau saya bisa itu 300 curhatan, Inang. Ada yang gila, ada yang mau bunuh diri, tengah malam kabur. Jadi tempat saya penampungan tidak ada siapapun yang bantu, itu hasil pure dari YouTube. Jadi YouTube yang saya dapatkan saya kembalikan ke TKW. Karena saya pernah berjanji, Tuhan jika saya dipercaya ditanam di Hong Kong, tolong berkatin saya. Saya loncat dari lantai 3, Pak. Ibu loncat di lantai 3? Iya. Gimana ceritanya, Bu? Ya loncat saya, Pak, saking takutnya dikepukin terus. Terus Ibu loncat? Iya, lari ke sini jalan kaki. Oke. Tahu KBRI dari mana? Jalan. Jalan? Iya. Berapa lama jalannya? Dari jam setengah 10 sampai sini jam 5 Jam 10 apa nih? pagi. Pagi sampai 5 sore? Sampai jam 5 sore? Iya. Berarti 7,5 jam? Iya. Ibu jalan kaki? Iya. Terus anak-anak Ibu semua di rumah, keluarga udah tahu? Udah Udah tahu bisa kalau udah saya di hubungin? sini. Iya. Dipanjang semua. Iya. Anak saya saat itu di Palembang. Saya dari Lampung, makanya saya. Lampungnya Nah. Pak. Saya di Bandar Lampung, Iya, saya di Panjang, Pak. Iya, tahu. Di Karang Maritim. di Karangmaritim. Iya. Paham, Pak. RT 12, Pak. Iya, iya. Mau say hi nggak sama keluarga ini kan nanti Halo. YouTube. Halo, Ibu siapa? Mau Kangen salam sama sama siapa? siapa? Salam sama Sofi ya, Dek. Sopi siapa? Oh, boleh. Bapak mama aja Kangen sama siapa ya? Kangen sama anak, sama mama semua. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.
Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menurut saya, cuplikan video saya kali ini sangat berguna. Ini adalah sebuah informasi penting yang harus kita berbagi kepada sesama kita jika mau mencari kerja di luar negeri. Ini adalah informasi penting untuk kita rakyat Indonesia. Jangan terpropaganda, jangan terprovokasi dengan rayuan-rayuan gajinya yang besar itu. Saya mau tegaskan bahwa di negara Indonesia ini kerjaannya sangat banyak. Dan juga saya mau tegaskan, jika kalian punya keinginan, jika kalian punya kehendak mau mencari kerja di luar negeri, jangan masuk dari lembaga-lembaga yang ilegal. Gunakanlah prosedur yang semestinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu adalah hal yang sangat penting. Apalagi kita mencari kerja di negara orang. Saya berharap bahwa pemerintah Indonesia bisa melek matanya, bisa melihat kasus ini dengan rasa tanggung jawab. Seperti informasi tadi kita ketahui bersama bahwa ada ribuan orang tenaga ilegal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di luar negeri, yang tersebar di Filipina, Myanmar, Kamboja, Thailand, dan lain sebagainya itu. Dan yang paling menyedihkan lagi, ketika ada berita yang kita simak bersama tadi, mereka harus rela untuk jatuh dari lantai 3 hanya demi menyelamatkan diri mereka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap semoga berita atau informasi yang saya sampaikan di sore hari ini bisa mengetuk pintu hati kita, bisa membuka wawasan kita, bisa membuat kita semakin sadar bahwa bekerja di luar negeri itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dan semoga berita saya ini bisa didengar oleh saudara dan saudari saya yang punya cita-cita, yang punya niat, yang mau bekerja di luar negeri. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak melarang kalian untuk bekerja di luar negeri. Tetapi jika Anda ingin bekerja di luar negeri, ikutilah aturan yang berlaku. Karena ini adalah poin yang sangat penting. Pergilah ke luar negeri sebagai tenaga kerja yang legal, bukan tenaga kerja yang ilegal. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.